Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang terhormat, kembali lagi di channel Info ASN dan Pensiun. Jadi hari ini ada informasi terbaru terkait dengan kabar buruk untuk semua honorer guru, teknis dan kesehatan. Jadi di dalam salah satu referensi atau media nasional di Jakarta NSBC Indonesia dikatakan bahwa pemerintah resmi mengeluarkan edaran khusus tanpa penghapusan tenaga honorer. Dalam hal tersebut, penghapusan tenaga honorer akan dilaksanakan pada 28 November 2023 mendatang. Jadi ketentuan tersebut dituangkan dalam surat edaran SE bernomor, di sini ada nomor surat yang ditekan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Di sini juga ada edaran yang dikatakan bahwa Jokowi akan hapus honorer 2023. Tahjo minta jajaran bersih-bersih. Jadi kalau Bapak Ibu saya mengambil edaran seperti NSBC Indonesia, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya itu adalah edaran resmi langsung dari pemerintah. Jadi kami tidak mengada-ada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mengacu pada Undang-Undang UU 5 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sementara itu, dalam peraturan pemerintah PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur beberapa ketentuan. Misalnya sebagai berikut. Dalam pasal 96 ayat 1, P3K dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Aturan juga ini berlaku bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan non-P3K untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan undang-undang. Adapun edaran terkait dengan penghapusan honorer telah dituangkan dalam surat edaran SE bernomor, di sini ada nomor surat tentang pegawai lingkungan, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini ditekankan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Nah, untuk menindaklanjuti edaran tersebut, maka Tahjo meminta jajarannya untuk meminta para pejabat membuat komitmen untuk melakukan penataan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada berikut sejumlah arahan yang dimaksud. Jadi ada 4 arahan. Yang pertama, melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, untuk arahan yang kedua atau bagian B, yaitu menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Yang ketiga atau bagian C, dalam instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli oleh pihak ketiga atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Dan untuk yang ketiga, arahan yang ketiga atau keempat, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Oke, jadi kesimpulan informasi pada hari ini yaitu, jadi sebagai gantinya tenaga honorer akan digantikan oleh outsourcing sesuai kebutuhan dan pegawai non-ASN akan diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti calon PNS maupun P3K. Oke, itu tadi kesimpulan pada informasi hari ini. Bapak Ibu silakan videonya di-share agar rekan-rekan guru juga lainnya mengetahui maupun rekan-rekan honorer. Semoga informasinya bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.